Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was salihin thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh muallif hadzal kitab al mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-7. Siap ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih, muttafaqun alaih. Dan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin nar bisyahwat, telah tertutup neraka dengan segala kenikmatan. Wa hujibatil jannah bil makari, dan telah tertutup surga dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pintu neraka nggak bakal kebuka lagi, ketutup udah, ketutup rapat udah. Ini tahun baru di bagian air apa? Ya, emang, bang, ngapa baru sekarang? Hah? Oh susah, sisa. Iya. Paling enggak nyenengin dah ya. Biar kata cuma sekali doang mah. Sayang. Nah. Ya. Sudah dapat semua? Ya. Bang Ipul 2 nih, Bang Ipul. Nanti kalau umpamanya ente bikin acara nih di rumah ya, ini cuma masukkan aja. Kalau kita mah enggak, kita kan woles ya. Acara ente maulidan, ente rajaban, Isra Miraj, ente kedua panitianya atau salah satu panitia. Usahakan kalau mau bagi konsumsi di break dulu. MC-nya bilang, para hadirin kita break sebentar untuk bagi konsumsi gitu. Jangan sekali-kali bagi konsumsi ketika penceramah lagi tausiah. Yang pertama akan ganggu konsentrasi, yang kedua su'ul adab. Tapi kalau Mang Asep kan abang saya, nggak apa-apa. Ini kan kita namanya lagi ngaji ya, gitu. Ini coba perhatiin, Bang Haji Murdo. Imam Syafi'i lagi ngaji sama gurunya Imam Waqi'.
mewakil lagi memberikan materi Imam Syafi'i, umumnya saya sampingin teman-teman ini kan dulu nggak ada fotokopi, dia nulis kan ya. Begitu rapi tulis, dia mau ngebet nih, ngebet tuh begini nih, begitu ada tulis lagi lah. Yang samping begitu rapi kelar ngaji ditanya, Kong Syafi'i, ente lagi sakit ya? Enggak. Ente lagi meriang? Kagak. Emang apa? Anda perhatiin, ente tadi lagi nulis, balik lembaran kertas aja pelan-pelan banget. Ente lagi sakit? Kagak. Aneh buka lembaran tuh pelan-pelan, khawatir bunyi kresek-kresek ganggu guru aneh soal adab. Subhanallah, akhlaknya luar biasa. Kalau masuk kan CS ya. Apa? Nih masalah menuntut ilmu itu ada akhlaknya ya. Jadi ini cuma sekedar masukan kan, dari peristiwa ini kan bisa jadi ada ilmu kan. Artinya begini, ilmu itu nggak cuma kita dapat di masjid, di musola. Ilmu itu juga kita dapat lantaran ada sesuatu, kadang ngobrol di pos RW, kadang kita ngobrol di mana aja. Yang terpenting apa? Ambil hikmah dari segala sesuatu, pinter-pinterlah ya. Ya. Jadi lanjut ke kita hadis yang ke-7. Jadi yang namanya neraka itu intinya kuota terbesar neraka itu karena banyak kesenangan. Begitu juga surga. Kuota terbesar itu karena faktornya banyak yang kagak enak. Kalau yang senang apa? Mabok, berzina, korupsi, gunjing orang, gosipin orang, fitnah, itu kan kayaknya enak banget. Ninggal sholat, paling enteng ninggal sholat. Ini jamaah, pokoknya yang enak-enak di situ tempatnya. Sebaliknya neraka itu surga itu neraka kuota terbesarnya karena di dunia banyak yang gak enak. Enak-enak tidur, malam kudu kena air sujud. Nah, enak gak? Enak kan bablasin aja tidur ya. Kudunya habis johor bisa udut, habis johor bisa istirahat, bisa makan di kantin gitu. Disisihin waktu barang untuk ngaji. Itu kan nggak enak. Uang banyak dikumpulin, setiap tahun kita kudu keluarin zakat mal. Asal udah uang kita sampai 86 juta. Dari mana jatuhnya itu? Kalau 1 gramnya 1 juta bawahnya. Maka seukuran 86 gram, 86 juta. Keluarin 2,5%. Kan kagak enak namanya. Anterin anak sekolah. Ini dia maunya. Jadi yang kagak enak itu insya Allah ada yang di surga. Itu pun kalau ikhlas. Itu pun kalau ikhlas. Saudara yang saya muliakan, betapa harus kita perhatikan. Tidak ada satupun manusia masuk surga karena amalan ibadahnya nggak ada. Masuk surganya seorang anak manusia karena rahmat Allah. Dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, di situ dijelaskan. Ini bukan hadis, bukan. Ini bukan Al-Quran, bukan. Tapi hikayat waqi'ah. Jadi kisah nyata. Ada seorang apa namanya, orang kaya apa istilahnya mah? Iya, betul. Enggak, maksudnya orang kaya nih, orang tajir gitu ya. Dia dulu mau pergi haji, gembolannya banyak, tau gembolan bawaan. Dia punya sahabat di Mekah tuh, orang soleh, rajin ibadah, rajin zikir. Bang, ane nitip bawaan ane, ntar begitu rapi haji ane ambil lagi ya
Oh ya udah taruh sini, aman salah. Itu gembolannya semuanya barang berharga. Kalau bahasa kita mah ada emas, ada dinar, ada dirham, ada barang-barang perhiasan yang lainnya. Yang dititipin itu temannya, sahabatnya, yang tahu udah dulu ahli ibadah, orang soleh, ahli zikir luar biasa. Tapi ibadah haji, rupanya temennya itu yang dititipin meninggal. Anaknya ditanya barangnya kagak tahu kemana, nggak pernah mesen. Kemudian tetangganya nggak pernah tahu di mana barang saya. Akhirnya keluarganya bilang, Bang, kalau gitu ke rumah gurunya ayah saya aja. Ini orang soleh gitu. Di mana tempatnya, Dek? Di situ. Saudara yang saya muliakan, ngomong sama Syekh. Maka kata Syekh gini, Bapak, ba'da mu'zamil lail tazhab ila bi'ri Zamzam. Nanti setelah tengah malam, Bapak pergilah ke pinggir sumur Zamzam. Dulu sumur Zamzam belum ditutup kayak sekarang loh. Sumur Zamzam. Teriaklah, panggillah nama almarhum. Kalau memang almarhum ternyata penghuni surga, maka dia akan menjawab panggilan Anda dan akan mengatakan di mana barang-barang Anda. Tapi kalau ternyata tidak ada sautan sampai 3 kali, maka izhab ila Yaman. Bapak pergilah ke kota Yaman. Wa anta tadhhab ila bi'ri Barhut. Dan Bapak pergilah ke pinggir sumur Barhut di Yaman. Sumur Barhut itu konon kabarnya lembah neraka. Ntar Bapak panggil suara almarhum, nama almarhum. Pasti antara 2 sumur ini ada. Baik Tuan Guru, dikerjain tuh Bang Haji Murdo. Tengah malam ke sumur Zamzam. Bagadur, Bagadur. Oh ya Bagadur. Umpamanya namanya Bagadur. Ya. Kagak nyaut pul sampai 3 kali. Kan pesan Syekh itu kalau sampai 3 kali dipanggil kagak jawab, maka pindahlah, jangan di situ. Pergi ke kota Yaman. Berarti bukan penghuni neraka, bukan penghuni surga, tapi sambil gerendengan. Sahabat saya ini ahli sujud. Sahabat saya ini ahli zikir. Sahabat saya ini ahli kitab. Sahabat saya ini ahli sedekah. Orang soleh di kampung. Kok kagak ada? Apa iya? Biarin dah, gue coba dulu. Ke Yaman sudah. Sampai Yaman, yuk berhari-hari ya kan, Yaman jauh. Tengah malam dipanggil tuh suaranya. Namanya dipanggil, Bang Bejo. Bagadur. Bagadur. Oi. Ngapa Bang? Ada sumur Barhut. Ditanya, barang aneh mana? Banda aneh mana? Ente ke sebelah selatan, aneh kubur di situ. Aneh pendem di samping pohon korma. Aneh khawatir ada yang kagak tahu. Makanya lu kemari, ambil di sana, ada insyaallah. Makasih Bang ya. Iya. Bagadur, ngapa lagi? Panas di sini brengsek urusan. Ini mah improvisasi. Ngapa lu? Aneh mau nanya Bang, abang kan ahli ibadah, abang kan ahli zikir, ahli sholat. Kenapa tempatnya di sini? Emang aneh ibadah, emang aneh ahli ilmu, emang aneh ahli zikir, bolak-balik Mekah. Tapi asal ente tahu, aneh dihukum di sini lantaran aneh punya adik kandung perempuan. Aneh enak-enakan ibadah, aneh masa bodoh aja sama adik aneh nggak pernah ajarin agama. Aneh punya adik kandung, aneh enak-enakan, adik kandung aneh susah, aneh gak pernah ngurusin dia. Tuh lantaran. Kalau sama adik kandung aja masa bodoh, apalagi sama orang tua, apalagi sama yang lainnya. Masuk surganya seorang anak manusia bukan karena ibadah. Turun rahmat Allah ketika ada ngurusin saudaranya yang susah.
A'udzubillah min zalik. Ya Allah ya Karim, this is a true story. Can you understand? Believe it or not, up to you. Jadi ini bang, sini aja bang. Itu ntar khawatir ada yang lewat perempuan ya. Ya, ya. Maaf bang ya. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi intinya kalau mau masuk neraka, mau masuk surga, isi sama yang kagak enak gitu. Punya uang dikurangin, enak gak? Enak kalau dikuranginnya sesuai aturannya. Contohnya uang ente 100 juta, kurangin 2,5% buat zakat mal, enak gitu mah. Karena yang udah masuk kuburan itu yang bakal masuk kuburan. Kalau yang selebihnya emang bakal ketelan kagak? Belum tentu. Tapi kalau dikurangin ya lantaran dikentit temen, nah itu kagak enak itu mah. Tahu dikentit, dapatnya kudunya bulat disunat, nah itu kagak enak itu mah. Yang kagak enak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya ini ada satu hadis an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u al-mayyita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yatba'u al-mayyita thalathah, ada 3 perkara yang akan mengantarkan jenazah ke kuburannya. Jadi kalau jenazah dikurung batang itu ada 3 perkara yang ngikutin dia. Ahluhu, yang pertama keluarganya. Keluarganya nganterin ke kuburan, termasuk teman-temannya, tetangganya, semuanya nganterin. Tapi ini mumpung ingat ya, jumhur, mayoritas ulama haram hukumnya yang namanya perempuan ngikut ke kuburan, apalagi ngikut dikuburin, tak boleh. Ngikut ke kuburan itu berarti kan masuk ke kuburan. Intinya ziarah kubur bagi perempuan itu haram, kecuali 2 kuburan yang boleh. Kuburan para nabi Allah. Yang kedua kuburan para wali Allah. Ustaz, berarti saya boleh dong ke makam suami saya almarhum. Kenapa? Kan suami saya wali. Ya, wali ngaku, agak ada wali murid kali bu. Pamannya ketahuan ibadahnya, ketahuan keilmuannya, kemudian masyarakat tahu sepak terjang almarhum ini. Nah, tapi kalau ada orang ngaku-ngaku jadi wali, ibadahnya kita gak tahu, ilmunya apa, sumbangsih di masyarakat apa, jangan buru-buru percaya. Sekalipun dia bisa hebat, katakan bisa melakukan sesuatu yang luar kebiasaan manusia biasa, dia bisa tahu hati orang, dia bisa tahu yang akan terjadi besok, dia bisa tahu gini macam-macam. Jangan tertipu, jangan tertipu. Nah jadi semuanya itu akan ngikut almarhum. Saya tuntaskan sekali lagi. Jadi wanita tidak boleh ziarah kubur.
sekalipun sebagian kecil ulama ada yang masih membolehkan. Tapi dalam konsep agama kita, kalau bisa nyari yang lebih terjaga, kenapa harus beresiko? Gitu. Artinya, coba lihat Rasulullah bersabda, seandainya ada seorang wanita sholat berjamaah di masjidku ini bersama saya, imamnya saya, yang mendoakan saya, yang mengaminkan doa saya, malaikat Jibril, lebih baik itu perempuan sholatnya di rumah, dan sholatnya seorang perempuan di di kamarnya itu lebih baik daripada sholatnya dia di ruang tengah. Jadi sholat perempuan semakin tersembunyi semakin afdal. Apakah nggak boleh Pak Ustadz perempuan berjemaah di masjid tarawih? Yang bilang kagak boleh siapa? Ini ngomong masalah choice, masalah pilihan. Kalau ngomong yang lebih apik, sholat di rumah sendiri. Tapi kalau mau sholat di luar, sholat berjamaah di masjid, nggak boleh sendiri. Dengan satu catatan, amnut thariq, jalannya aman dari rumah ke masjid, nggak ada yang colak-colek, nggak ada yang khawatir nyolong dia, nggak ada yang khawatir macam-macam, itu aman. Yang kedua, amnul fitnah, aman daripada fitnah. Artinya apa? Jangan sampai niatnya mau sholat tapi pamer gincu. Ini gincu udah kayak Doraemon, merah banget. Jangan sampai niatnya sholat tapi pamer emas. Jangan sampai niatnya mau ibadah tapi buka aurat. Mau sholat selfie dulu. Jangan, itu namanya fitnah. Nah, kalau mau sholat berjamaah di masjid, berjamaah harus ada mahramnya. Harus ada mahramnya. Ini udah janda, kegatelan, menor banget, jalan lenggak-lenggok ya lagunya. Kayak kutu kupret ini mah. Jangan. Mending di rumah. Jadi fitnah. Ada ulama yang membolehkan ziarah kubur bagi perempuan. Itu pun dengan catatan, jangan sampai tumpah air mata, jangan sampai curhat sama kuburan. Karena yang namanya perempuan emosionalnya itu lebih tinggi daripada akal pikirannya, kata ulama. Lalu bagaimana Bang Jemurdo? Imam, jangan takut dong. Aku kalau nggak nyekar neng bapak emak biye. Don't do it. Lu mau duit gak gitu maksudnya? Jangan lakukan itu. Karena imam. Jangan lantaran takut sama bini umpamanya ngikut nyekar. Kan udah dikasih tahu nih. Bang Bejo, kalau ente mau nyekar nggak apa-apa, ngingetin mati. Tapi kalau perempuan jangan timbul fitnah. Oh kagak mau, bodo amat, apa urusan sama sampean? Udah, lakum dinukum waliyadin waladhdallin. Gimana sih? Lakum dinukum. Lah begitu, masa ngaji mungkin PA. Yang pertama keluarganya. Yang kedua, ingat nih yang ziarah kubur. Kalau punya makam orang tua, makam saudara, makam keluarga masih dipelur, bongkar. Haram hukumnya. Kecuali tanahnya tanah sendiri. Kalau tanahnya wakaf nggak boleh, haram. Sana 1 hektar. Yang mati setiap minggu ada aja. Yang mati setahun berapa ratus orang. Ekspansi melebarkan kagak bisa. Tanah cuma segitu-gitu aja. 1 kali 2 dia pelur, 1 kali 2 dipelur, 1 kali dipelur. Entar orang pada mati akhir zaman mau di mana ngontrak dia? Bikin susah nggak? Makanya kita nyari aman aja. Niat baik, caranya nggak baik, hasilnya nggak baik. Satu contoh, baca Quran bagus nggak? Baca Quran bagus nggak? Bagus. Tapi sabda Rasulullah, kam min saim, rubba qari'in wal Qur'an yal'anu. Banyak sekali kata Nabi orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran justru mengutuk dia. Al-Quran melaknat dia. Di mana letak laknatnya? Karena baca Al-Qurannya nggak pakai ilmunya. Ilmu apa? Tajwid.
wal akhzu bit tajwid hatmun lazimun wa man lam yujawwidil Qur'an asimun. Jelas belajar ilmu tajwid wajib. Siapa orang tidak membaca Al-Quran tidak pakai tajwid dosa. Berarti sama dong, sama tadi kan. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Mana ha, mana ka sama. Alhamdulillah. Alamin ngalamin. Mana ha, mana ka sama. Mana kho, mana ko sama juga. Nggak beres itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Udah kan begitu. Gak bisa baca Quran, saya dewe. Baca pakai Latin, parah. Bismillahirrahmanirrahim. Latinnya ya a si i. Ada lagi yang bisa baca Quran baru awal semuanya difathain. Bismillahirrahmanirrahim. Yasa. Wal Qur'anil Hakim. Harusnya panjang. Hati-hati. Nah, ini jamaah. Baca Quran gak sesuai tajwidnya. Ya Allah, saya hadiahkan pahala Yasin untuk almarhum. Quran aja ngelaknat dia. Berarti kita kasih laknat kepada emak bapak kita. Emak bapak kita kalau dia ngomong blow on, salah itu. Apa lo kasih gua? Gitu tuh. Itu maksudnya. Jelas? Waalaikumsalam. Nih biar ente pada paham ya. Kita sholat kunut gak? Enggak dong. Kamu kok ke kunut tadi? Karena gak ngomong subuh. Sholat subuh kita pakai kunut gak? Sekarang kalau betul sholat subuh gak pakai kunut boleh gak? Boleh. Masing-masing ada pendapatnya. Kunut bedul pakai pendapat Imam Malik bin Anas. Kita pendapat Imam Syafi'i. Sekarang ada orang meninggal dunia, kita kirim-kirim doa, tahlilkah itu, rawahah itu, haulkah itu, boleh nggak? Boleh nggak? Yang di sono bilang tahlil tuh nggak ada aturannya. Rawahan, haul itu nggak ada aturannya. Kalau bahasa mereka bid'ah. Boleh nggak gitu? Boleh. Masing-masing pendapat, jelas. Yang nggak boleh tuh nyalahin orang. Yang nggak boleh tuh merasa paling benar, jelas. Nah sekarang mana mente tahlilan kan kirim-kirim doa dari mulai zikir yasin tahlil macam-macam. Ya Allah sampaikanlah pahala almarhum termasuk tuh makanan buah-buahan minuman pahala untuk almarhum. Jelas? Aneh mana mente sampai nggak? Sampai nggak? Sampai nggak? Sekarang aneh maunya mente semua nih. Mazhab antum siapa? Mazhab antum siapa? Sekarang dengar baik-baik ya, buka telinga baik-baik. Imam Syafi'i bilang pahala yang disedekahkan kepada almarhum Yasin macam-macam nggak sampai kepada mereka. Mau ngomong apa ente? Ngomong coba dah. Asal ngerti. Ustaz sesat nih. Bukan sesat kong. Engkong belum ngaji. Sekarang ini kan media ilmu, kita bahas secara keilmuan. Satu saat ente di kantor begitu mau jawab apa? Faktanya benar. Buka risalah Imam Nawawi. Risalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan pahala zikir, pahala baca Quran, pahala macam-macam disampaikan kepada almarhum enggak sampai. Kenapa tahlilan? Kan begitu maksudnya. Ini aneh kagak bohong, buseng deh. Bener. Ini kalau gua bohong sambil geledik bareng-bareng nih. Nah, ini yang dimaksud rupanya. Begini Dayat. Yat. Begini ya. Mungkin tahun baru mungkin jauh aja. Yang dimaksud ketika Imam terlebih dulu bahas perkembangan setelah Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa seperti itu. Ada pro kontra. Wabil khusus dari muridnya sendiri, Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali, pencetusnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan rupanya tuan guru sepertinya terlalu terburu-buru. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan pahala Yasin tahlil zikir kita sedekahkan kepada almarhum sampai
akkada qaula Ahmad, dan memperkuat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa? Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan betul pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Saya setuju. Yang dibaca apapun disedekahkan kepada almarhum sampai. Imam Syafi'i derajat kewaliannya lebih tinggi daripada semuanya. Bahkan ketika Rasulullah hidup, Rasul udah mengeluarkan satu hadis yang menjurus kepada personal Imam Syafi'i. Hadis sahih. Inna Quraisyan yamda'ul arda ilman. Nanti akhir zaman akan ada bangsa Bani Quraisy yang ilmunya menyelimuti bumi ini. Ternyata dari 4 imam mazhab ini yang bangsa Quraisy adalah Imam Syafi'i saja. Tapi Imam Syafi'i mengatakan nggak sampai. Rupanya ada pesan terselubung, Mang Asep. Imam Syafi'i ngomong begini, tidak sampai pahala tahlil, pahala zikir, pahala baca Quran yang disedekahkan orang hidup kepada orang yang sudah mati. Maksudnya dalam tanda kutip, yang sampai itu yang baca Qurannya, baca zikirnya pakai ilmunya, itu maksudnya. Sebab kalau baca Quran kagak pakai ilmu, bukan malah ngirim pahala, malah ngirim dosa, laknat, lu aja dilaknat sama Quran, gitu maksudnya. Jelas tuh. Ini kantor orang-orang zaman sekarang begitu. Oh, Imam Syafi'i aja bilang kagak sampai, mau jawab apa? Itu yuk bahasannya. Jadi yang sampai menurut Imam Syafi'i pasti sampai kalau baca Al-Qur'annya sesuai tajwidnya. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Jadi keluarga ngikut almarhum, bondong-bondong almarhum. Makanya sunnah kita zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau lagi kurung batang tuh kita nado, jangan ngomong proyek, jangan. Nah, cincin lo bagus tuh. Tapi gope dah, jangan. Dia yang di atas denger Bang Bejo. PA zikir. Saudara, dalam hadis dikatakan orang yang paling sering diajak ngomong sama jenazah itu amil. Orang yang paling sering diajak ngomong sama jenazah itu orang yang suka mandiin jenazah. Ada hadisnya dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kata jenazah, ayyuhal ghasil mahlan mahlan. Tuan yang mandiin saya pelan-pelan. Saya dingin sakit. Padahal kagak ada luka. Jangan lupa, la alfu darbatin bisayf ahwan min sakaratil maut. Apabila badan ditusuk 1000 kali dengan pisau paling tajam, itu encer, tipis, rasanya tuh ringan daripada sakitnya dicabut ketika sakaratul maut. Sakitnya luar biasa. Sekarang badan kita pada lecet, habis jatuh, mandi aja mandi perih nggak? Perih, apalagi 1000 tusukan, itu mah kecil. Semua saraf-saraf kita luka. Makanya sunnah memandikan jenazah pakai air yang adem. Sakit dia, sakitnya luar biasa. Jadi diajak ngomong tuh yang mandiin jenazah. Tuhan yang mandiin saya pelan-pelan sakit, tapi yang mandiin budeg, nggak denger. Ya, iya, kalau dia denger dia kabur ya. Ente percaya sama Nabi nggak? Ini Nabi yang ngomong dalam hadis, begitu. Dimandiin rapih nih, habis dimandiin dikafanin nggak? Kenapa harus dikafanin? Karena nggak bisa pakai kafan sendiri dia. Ya dikafani. Lagi dikafani, ntar kita semua begini nih. Lu tahu aja share lo. Sama ntar begitu kita semua. Lagi dikafani ngomong bul. Ayyuhal mukafin mahlan mahlan. Tuhan yang ngafalin saya pelan-pelan, ngilu saya. Begitu. Ntar disolatin, dia ngomong lagi. Ayyuhal musalluna ilayya.
orang-orang yang nyolatin saya, buruan sholatin, buruan, saya pengen buru-buru dikuburin kalau orang soleh. Tapi kalau orang toleh, orang yang banyak salahnya, banyak maksiatnya, nggak usah nyolatin gua, jangan sono, kabur, jangan sholatin. Ya kamu disolatin, karena buru-buru disolatin pasti buru-buru dikuburin, buru-buru dikuburin pasti lembah neraka di situ, kan gitu. Digotong, lagi digotong. Ini hadis Sahih Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini juga udah kita lewatin kan. Iza wudi'at al-janazah wahtamalaha ar-rijal ala anakihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihah qalat ya laitaha aina tazhabuna biha. Nih Sahih Bukhari hadisnya. Jadi jenazah lagi dibopong nih di Gunung Batang. Kalau dia orang yang soleh, orang yang taat, banyak kebaikannya, hatinya luhur, maka dia akan mengatakan, abang-abang, buruan, jalannya buruan, jangan pakai lama-lama, buruan, karena pengen buru-buru dikuburin. Kalau buru-buru dikuburin, maka lebih cepat ketemu Tuhan, lebih cepat di surga. Wa in kanat ghairu salihah. Tapi kalau jenazahnya itu tidak baik, orang yang ahli maksiat, kata Nabi, dia mengatakan, aina tazhabuna biha, abang-abang itu mau bawa kemana nih? Jangan dikuburin, jangan. Tapi budak kepada, tetap aja dikuburin. Kenapa dia gak mau? Lebih cepat dikubur, cercah lembah neraka sudah siap. Makanya ciri orang yang beriman, salah satunya adalah harus ada percaya adanya azab kubur dan nikmat kubur. Saya ulang sekali lagi, salah satu ciri orang yang bertakwa beriman, dia harus yakin dan percaya ada azab kubur dan nikmat kubur. Apa sebabnya? Jangan sampai ada mindset dalam pikiran seorang anak manusia, matinya seorang muslim sama dengan matinya seekor kucing. Udah mati kuburin aja. Enggak. Tapi seorang muslim, matinya seorang muslim adalah pintu untuk menuju kehidupan yang maha abadi, khalidina fiha. Cuma dua tempat, surga atau neraka. Emang neraka yang hakiki belum, tapi lubang neraka di kuburan, DP-nya tuh ada tuh, DP-nya itu di lubang neraka, adanya di kuburan. Itu kalau api neraka di kuburan, di seluruh kasih sama api-api dunia, sekujur bumi ini angus, sudah. Itu baru yang neraka di kuburan. Tapi bagi orang yang insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang penghuni surga, sekalipun surga yang hakiki belum, maka di kuburan raudhah min riyadil jinan, miniatur taman surga. Harus ada percaya. Kalau kagak ada percaya, nggak ada motivasi kita ibadah. Tapi salah juga kalau ibadah pengen masuk surga, karena surga itu makhluk Allah. Berarti ente ibadah karena makhluk, salah lagi kan? Ente ibadah ninggalin yang maksiat karena takut masuk neraka, salah lagi. Makanya yang paling baik adalah ibadahlah karena Allah, titik udah. Biar Allah sayang sama kita, beres urusan. Jamaah yang dimuliakan Allah, keluarga ngikut ke kuburan. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Kalau dulu mah tunggangannya, ontaknya pada ngikut. Kemudian kudanya pada ngikut ngiringin. Yang ketiga yang ngikut ke kuburan, ngantar kuburan siapa? Wa amaluhu, amal kebaikannya, ngikut ke kuburan. Tapi kata Nabi, fayarja'u isnani, maka ada dua perkara yang bakal pulang lagi ke rumah. Wa yabqa wahid, cuma satu yang nyisa di kuburan. Yarja'u ahluhu wa maluhu, keluarganya, hartanya akan balik lagi. Dulu pernah bilang, abang sama kamu neng cinta mati, kita harus sehidup semati, begitu ya.
Sekarang suami mati nih, istri mau nggak dikubur bareng? Hah? Kan sehidup semati. Atau gantian dah, bininya mati, I love you forever, ya kan gitu. Suami mau nggak ditimbun sekalian? Itu dia bakal balik. Secinta apapun, nangis ya paling sehari semalam, besok udah ngedip lagi aja Bang Bejo ya. Kalau Bang Bejo ya sudah. Waya bakal amaluhu, yang tersisa cuma amal kebaikannya. Itu yang tadi saya katakan. Orang yang beramal aja belum tentu lulus kalau amalnya nggak pakai ilmu dan nggak ikhlas. Mudah-mudahan yang sedikit ini di awal tahun baru ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Kita juga berharap mudah-mudahan Allah jaga kota Jakarta dari musibah, petaka, apapun bencana alamnya. Allah jaga Indonesia dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan juga Allah mudahkan semua urusan kita, usaha kita. Allah berikan kita tahun ini lebih barokah daripada tahun kemarin. Dan yang lebih penting lagi, Allah berikan hati kita hati yang ikhlas, hati yang tidak ada dengki antara sesama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razzaqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal fawahisha wal mihan والمخدرات وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرنا على جميع أعداء الدين نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواد والشر العدا والشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.